Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dari 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini termasuk ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Suratus Syifa, Suratus Syafiyah, Suratus Du'a, Suratul Tolab, dan sebagainya. Surah Al-Fatihah ini sangatlah dihafal oleh seluruh umat Islam karena surat ini merupakan surat pembuka dan hanya terdiri dari 7 ayat dan pasti dibaca ketika umat muslim sedang melaksanakan ibadah sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Di samping itu, surah ini mencakup intisari ajaran-ajaran Al-Quran di dalamnya. Abu Sa'id Rafi ibnul Mu'ala radhiyallahu anhuma pernah bercerita. Abu Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Beliau berjalan sambil menggandeng tanganku, dan tatkala kami sudah hampir keluar dari masjid, aku pun berkata, wahai Rasulullah, engkau tadi telah berkata, aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Itulah Sab'ul Matsani atau 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quranul Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh surah Al-Fatihah ini. Salah satu keajaiban dari surah Al-Fatihah ini yang benar-benar terjadi dan nyata pernah dialami oleh sebuah keluarga kecil yang sedang dalam kondisi terjepit kesulitan. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Ghanim yang di PHK dari pekerjaannya. Pak Ghanim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakannya. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tidak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah. Semuanya buntu. Dan jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakannya.
Sebab Pak Siregar, yaitu sang pemilik rumah kontrakan, harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Ghanim kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar utang. Kabarnya proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi. Pak Ghanim tidak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Pak Ghanim dan istrinya, juga 3 buah hatinya yang masih kecil, yang pertama masih duduk di kelas 3 SD, yang kedua masih kelas 1 SD, dan yang ketiga masih balita, segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, maka Pak Ghanim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan ke tetangga untuk beberapa hari sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Ia sendiri pun menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan Pak Ghanim sering datang ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM masjidnya. Malam harinya Pak Ghanim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat istrinya tidak henti-hentinya menangis. Hal ini sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Ghanim mengajaknya untuk sholat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Ghanim dan istrinya, sholat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Ghanim berdoa, sementara anak dan istrinya mengamininya. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh, sekitar jam 4 pagi, dilihatnya anak yang sulung yang bernama Raffi sedang sholat. Tidak pernah keduanya melihat Raffi ini sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum saat Raffi berdoa. Pak Ghanim dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah, mungkin ratusan kali atau bahkan lebih, sambil menengadahkan tangan ke atas. Raffi tidak membaca doa apapun, dirinya hanya membaca surah Al-Fatihah. Selesai sholat, Raffi pun berkata pada ibunya, "Ibu, Raffi pernah mendengar dari Pak Ustadz, kalau Allah itu senang sekali mendengar surah Al-Fatihah. Raffi baru ingat tadi malam." Kemudian ya sudah, Raffi akhirnya minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini. Mendengar penuturan Raffi yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata yang berkaca-kaca. "Iya, semoga saja ya nak," jawab sang ibu. Tak disangka selepas sholat subuh, handphone jadul milik Pak Ghanim pun berdering. Ternyata panggilan dari Pak Mukhni. Pak Mukhni ini adalah mantan bosnya di kantor. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Ghanim yang tadinya kuyu layu kemudian menjadi cerah kembali, penuh dengan kebahagiaan. Setelah lama berbincang-bincang dengan Pak Mukhni, Pak Ghanim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Raffi dengan mata yang berkaca-kaca. "Doamu dikabulkan nak, alhamdulillah. Hari ini kita jadi pindah dari sini, tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Pak Ghanim.
Mantan bosnya yang bernama Pak Muhni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villanya terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Ghanim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Sungguh sangat ajaib, sungguh sangat ajaib. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Ghanim dan keluarganya lewat perantara surah Al-Fatihah. Semoga kisah ini bisa memberikan hikmah dan menginspirasi bagi kita semua yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk segera minta kepada Allah jalan keluar dengan wasilah surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.